Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan sedikit mengenalkan tentang Masjid Agung Jawa Tengah yang ada di Semarang. Saya Intan Fitriani dari HKI 1A. Dan saya Arina Ramatika dari Hukum Keluarga Islam 1A. Masjid Agung Jawa Tengah adalah yang terbesar dan termegah serta merupakan ikon dan kebanggaan masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Masjid ini juga merupakan salah satu masjid terbesar di Indonesia. Masjid megah ini diresmikan oleh Bapak Presiden ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2004 sampai 2009. Masjid Agung Jawa Tengah memiliki arsitek yang bernama Insinyur Haji Ahmad Fanani dan memiliki gaya arsitektur perpaduan arsitektur Jawa dan Arab. Peletakan batu pertamanya pada tanggal 6 September 2002 dan selesai pada tanggal 14 November tahun 2006. Seperti yang jelaskan di sini, Masjid Agung Jawa Tengah sebagai tetengar atau tetengar itu sebagai tanda kembalinya tanah wakaf Bondo Masjid Besar Kauman Semarang. Masjid tersebut dibangun sejak 6 September tahun 2002 atau 28 Jumadil Akhir tahun 1423 Hijriah dan selesai pada tanggal 14 November tahun 2006 atau 23 Syawal 1427 Hijriah. Menjelaskan tentang sejarah dibangunnya Masjid Agung Jawa Tengah. Keberadaan bangunan masjid ini tak lepas dari Masjid Besar Kauman Semarang. Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah berawal dari kembalinya tanah banda atau harta wakaf milik Masjid Besar Kauman Semarang yang telah sekian lama tak tentu jejak keberadaannya. Raibnya banda wakaf Masjid Besar Kauman Semarang berawal dari proses tukar guling tanah wakaf Masjid Kauman seluas 119.127 hektar yang dikelola oleh BKM atau Badan Kesejahteraan Masjid. Bentukan bidang urusan agama Depak Jawa Tengah dengan alasan tanah itu tidak produktif oleh BKM, tanah itu ditukar guling dengan tanah seluas 250 hektar di Demak lewat PT Sambirejo kemudian berpindah tangan ke PT Sensindo milik Cipto Siswoyo. Hasil perjuangan banyak pihak untuk mengembalikan banda wakaf Masjid Besar Kauman Semarang itu akhirnya berubah manis setelah melalui perjuangan panjang. Masjid Agung Jawa Tengah sendiri dibangun di atas salah satu petak tanah banda wakaf Masjid Besar Kauman Semarang yang telah kembali. Pada tanggal 6 Juni 2001, Gubernur Jawa Tengah membentuk tim koordinasi pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menangani masalah-masalah baik yang mendasar maupun yang teknis. Berkat niat yang luhur dan silaturahmi yang erat dalam waktu kerja yang amat singkat, keputusan-keputusan pokok sudah dapat ditentukan. Status tanah, persetujuan pembiayaan dari APBD oleh DPRD Jawa Tengah, serta pemilihan lahan tampak dan program ruang. Kemudian pembangunan masjid tersebut dimulai pada hari Jumat 6 September 2002 yang ditandai dengan pemasangan tiang pancang perdana yang dilakukan Menteri Agama Republik Indonesia Said Agil Husin Al-Munawar, Profesor Dr. Haji Said Agil Husin Al-Munawar, Sahal Mahfudz, Haji M.A. Sahal Mahfudz, dan Gubernur Jawa Tengah Haji Mardianto. Pemasangan tiang pancang pertama tersebut juga dihadiri oleh 7 duta besar dari negara-negara sahabat, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Mesir, Palestina, dan Abu Dhabi. Dengan demikian, mata dan perhatian dunia internasional pun mendukung dibangunnya Masjid Agung Jawa Tengah tersebut. Masjid Agung Jawa Tengah diresmikan pada tanggal 14 November 2006 oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Masjid dengan luas area tanah 10 hektar dan luas bangunan induk untuk sholat 7.669 meter persegi. Secara keseluruhan, pembangunan masjid ini menelan biaya sebesar 198 miliar rupiah. Meskipun diresmikan pada tanggal 14 November 2006, tetapi masjid ini telah difungsikan untuk ibadah jauh sebelum
tanggal tersebut. Masjid ini telah digunakan ibadah sholat Jumat untuk pertama kalinya pada tanggal 19 Maret 2004 dengan khatib Dr. Andes Haji Muhammad Habib Toha MA. Arsitektur Jawa memadukan dari tiga gaya, yaitu Jawa, Arab, dan Roma Yunani. Arsitektur Jawa diwakilkan pada bagian badan setiap atap masjid yang berbentuk limas dan tiang masjid yang bermotif batik seperti model tumpal, untu, walang, kawung, dan parang-parangan. Arsitektur Arab dapat dilihat dari kubah puncak masjid dan dinding-dinding masjid yang dihiasi oleh kaligrafi. Arsitektur Roma Yunani terlihat pada interior dan pewarnaan sudut-sudut bangunan. Ciri khas masjid ini adalah 6 buah payung hidrolik raksasa yang berada di teras masjid. Payung yang dapat membuka dan menutup secara otomatis ini mengadopsi model yang terdapat di Masjid Nabawi, Madinah, Arab, dan Saudi. Dengan tinggi masing-masing 20 meter dan bentangan hingga 14 meter, payung ini berfungsi sebagai atap kala jumlah jamaah tengah meluap. Keistimewaan lainnya adalah Menara Asmaul Husna setinggi 99 meter. Menara yang disebut dengan Al-Husna Tower ini terletak di pojok barat daya masjid dan dapat dilihat dari radius 5 km. Kehadiran menara ini merupakan simbol kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya kita akan beberapa menjelaskan fasilitas yang ada di Masjid Agung Jawa Tengah, Semarang. Di dalam area Masjid Agung Jawa Tengah terdapat Menara Asmaul Husna setinggi 99 meter, terdiri dari lantai 1 untuk studio radio Daisy MAJT dan memancar TVKU, lantai 2 untuk Museum Perkembangan Islam Jawa Tengah, lantai 18 Rumah Makan Berputar, lantai 19 Gardu Pandang Kota Semarang, dan lantai 19 tempat Ruqyat Al-Hilal. Sejak Juni 2017, masjid ini telah memiliki sebuah stasiun televisi yakni MAJT TV yang siarannya bekerja sama dengan TVKU Semarang. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan beberapa di area Serambi Masjid Agung Jawa Tengah. Ada area Serambi Masjid Agung Jawa Tengah. Mari ikuti dan simak penjelasannya. Area Serambi Masjid Agung Jawa Tengah dilengkapi payung raksasa otomatis yang ada di Masjid Nabawi. Tinggi masing-masing payung elektrik adalah 20 meter dengan diameter 14 meter. Payung elektrik dibuka setiap sholat Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha dengan catatan kondisi angin tidak melebihi 200 knot. Tetapi jika pengunjung ada yang ingin melihat proses pengembangan payung tersebut, bisa menghubungi pengurus masjid. Bisa dilihat. Oke, di belakang saya ini adalah miniatur Ka'bah. Ini nantinya digunakan untuk kepentingan praktik bimbingan haji dan umroh, dan juga bisa dipergunakan untuk keperluan akademik kampus serta untuk kepentingan umum. Selanjutnya, Ka'bah ini berfungsi untuk mempermudah calon jamaah haji dan umroh dalam melaksanakan ibadah di tanah suci. إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن. Yang terakhir adalah ruang sholat utama yang biasanya digunakan untuk sholat berjamaah hari besar, hari Idul Fitri maupun hari Idul Adha. Demikian penjelasan sedikit tentang Masjid Agung Jawa Tengah.
mulai dari identitas, sejarah, arsitektur, dan fasilitas. Sekian dari saya perwakilan kelompok 4. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن